ヒルコ伝承についても調べましたよ。およそ300年前、江戸時代に300年前、それはそれが影の病の始まりですよ。殺した。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Ushio merasa tubuhnya berasal dari Haine. Di mana saat Ryonosuke dibunuh Haine, tubuh Haine seperti meledak. Dan mata Haine yang keluar itu merupakan tubuh Ushio yang sekarang. Ushio pun merasa takut jika suatu hari nanti ia menjadi seperti Haine. Namun Hizuru langsung menenangkannya. Di mana jika itu terjadi maka ia akan langsung membunuh Ushio. Scene pun berpindah di mana saat semua tertidur, Nezu menyelinap ingin pergi dari sana. Namun ia ketahuan oleh Ushio. Ushio pun langsung menanyakannya, di mana Nezu mengatakan bahwa ia ingin pulang untuk mengambil barang yang ketinggalan. Ushio yang merasa itu terlalu berbahaya pun memutuskan untuk menemani Nezu. Lalu saat sampai di rumah Nezu, Ushio disuruh untuk menunggunya di luar. Namun Ushio langsung ikut masuk ke rumah Nezu, yang dikarenakan ia merasakan aura bayangan di rumah Nezu. Nezu yang mendengar itu pun menyuruh Ushio untuk tidak mengkhawatirkannya, yang dikarenakan bayangan itu sudah tak bisa bergerak, di mana bayangan itu ternyata adalah istri Nezu. Lalu Nezu pun menceritakan kejadian yang menimpa istrinya, di mana 2 bulan yang lalu istrinya pamit pergi ke ladang. Namun setelah pulang ia sudah menjadi bayangan. Lalu saat ini istri Nezu ingin menyalin Nezu, ia langsung teringat kejadian 14 tahun yang lalu, di mana saat Ryonosuke meninggal ia sudah pernah disalin oleh bayangan, yang membuat istrinya tak bisa menyalinnya lagi. Lalu tiba-tiba istri Nezu bertingkah aneh. Ushio yang melihat itu pun menjelaskan bahwa telepati Haine lah yang membuat istri Nezu seperti lepas kendali. Nezu yang mendengar itu pun langsung ingin membunuh istrinya. Namun ia langsung dihentikan oleh Ushio, di mana Ushio bisa membuat istri Nezu seperti semula setelah ia meretasnya. Namun Nezu mengatakan meskipun istrinya kembali seperti semula, istrinya tetaplah menjadi bayangan. Dan ia pun memohon kepada Ushio untuk membiarkan dirinya menyelesaikan urusannya. Ushio yang mendengar itu pun tak bisa berkata apa-apa, dan langsung pergi dari sana. Lalu di keesokan harinya, Shinpei merasa lega setelah melihat jurang batas waktunya sudah semakin jauh. Mereka pun lalu membagi menjadi 2 kelompok untuk memburu bayangan, di mana mereka akan mengincar bayangan yang telah dilihat Hizuru di pemakaman Ushio. Lalu Shinpei pun menyuruh Mio untuk membantu Alan, dan menyuruh So dan bayangan Mio untuk berjaga di sana. Di mana Shinpei dan Ushio lah yang akan menuju ke tempat guru mereka yang bernama Buchi. Namun setelah mereka sampai di sana, keluarga Buito Buchi sudah dilenyapkan. Lalu mereka pun melanjutkan untuk melacak aura bayangan hingga ke Gunung Takanosu, di mana Ushio merasakan ada aura bayangan di dekat sana. Lalu tak lama berselang mereka mendengar teriakan suara anak kecil. Ushio pun langsung menggendong Shinpei untuk pergi ke tempat sumber suara itu berada, di mana ada 3 anak kecil yang ingin dibunuh oleh bayangan Buchi. Namun Ushio dengan cepat langsung membawa anak itu dan melenyapkan bayangan yang telah menyalin anak kecil itu. Ushio yang menyadari bayangan Buchi yang lolos pun memberitahu Shinpei, dan seketika bayangan Buchi itu langsung melemparkan senjatanya ke Shinpei. Namun Shinpei bisa menghindarinya dan berhasil melenyapkan bayangan Buchi dengan tembakannya. Lalu Ushio dan Shinpei pun menjelaskan tentang bayangan jahat dan baik kepada anak-anak itu, dan menyuruh anak-anak itu untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Lalu Shinpei pun merasa kesal, di mana Haine telah memakan orang banyak untuk menyembuhkan lukanya. Namun tiba-tiba Ushio seperti dirasuki Haine, dan mengatakan mustahil akan sembuh, meskipun ia memakan banyak manusia. yang dikarenakan tubuh original Shiori dan Haine sudah tidak ada di dunia.
Shinpei yang mendengar itu pun terkejut dan langsung memanggil Ushio. Namun Ushio malah tak menyadarinya setelah mengatakan hal itu. Lalu mereka pun berkumpul untuk berbagi informasi, di mana semua para bayangan seperti telah mengetahui kemampuan Ushio, dan prioritas utama mereka adalah festival besok, di mana jika ingin membatalkan festival itu, mereka harus menemui Karikiri. Shinpei pun langsung pergi ke kuil Hiruko untuk bertemu dengan Karikiri. Di mana setelah masuk, Shinpei menanyakan aura bayangan kepada Ushio. Namun di sana tak ada aura bayangan dan menganggap Karikiri memanglah manusia. Lalu Shinpei pun mengatakan bahwa ia ingin mencari tahu tentang legenda Dewa Hiruko. Awalnya ia berniat untuk menanyakan itu kepada Karikiri, namun Hizuru sudah menceritakannya. Di mana 300 tahun yang lalu Dewa Hiruko terdampar di Pulau Hitogashima. Cerita bermula Dewa Hiruko adalah makhluk yang berasal dari luar angkasa. Dia adalah makhluk hidup yang melayang-layang, di mana ia akan menyalin benda dan berubah menjadi sesuatu yang ada di dekatnya. Ia juga hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan data dari sesuatu yang telah ia salin. Namun di luar angkasa ia hanya bisa berubah menjadi beberapa sesuatu dan memutuskan untuk pergi ke bumi dengan bentuk meteor. Lalu Dewa Hiruko yang jatuh ke laut pun langsung menyalin banyak makhluk di sana, di mana itu semua hanya imajinasi Hizuru. Namun imajinasi itu sangat terhubung dengan kisah legenda Dewa Hiruko, di mana 300 tahun yang lalu ada seekor paus terdampar di Pulau Hitogashima. Dan paus itu tiba-tiba menirukan sosok putri nelayan yang mendekatinya. Dan disitulah awal dari wabah bayangan. Karikiri yang tak percaya cerita itu pun diberitahu Shinpei bahwa makhluk bayangan memang benar-benar ada. Dan merekalah yang telah membunuh Ushio dan kedua orang tuanya. Karikiri yang menganggap Shinpei hanya merasa sedih karena ditinggal Ushio pun menyuruhnya untuk beristirahat. Namun Shinpei langsung mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semuanya dan memberikan foto kepada Karikiri, di mana Karikiri tahu semua cerita itu adalah asli, yang dikarenakan Karikiri menyaksikan semuanya secara langsung. Shinpei yang diberitahu Hishigata bahwa yang ada di foto itu adalah Karikiri bersama kakeknya pun langsung menanyakannya, kenapa Karikiri bisa ada di dalam foto 70 tahun yang lalu, dan langsung menganggap bahwa Karikiri adalah Shide. Lalu Karikiri teringat saat Dewa Hiruko menyalin Haine, dan ketika ia memanggil Haine, Dewa Hiruko langsung memakan Haine. Lalu Shinpei pun menyuruh Karikiri untuk melihat foto yang satunya. 40 tahun yang lalu ayah Hishigata mengambil foto itu, di mana Karikiri bukanlah bayangan. Namun ia juga bukan manusia. Wujud asli Karikiri adalah manusia rawa, di mana Hizuru pernah mengatakan bahwa Shide adalah manusia yang memakai lumpur bayangan untuk dijadikan zirahnya. Dan ia juga telah menganggap bahwa Shide adalah Karikiri setelah melihat pertarungannya melalui ingatan Ushio. Hishigata juga menjelaskan tentang Shide, di mana dulunya Hishigata dan Karikiri adalah satu keluarga. Namun Karikiri berpisah dan membangun marga sendiri. Dan Shide adalah anak dari hasil hubungan dengan Dewa Hiruko. Shide bukanlah bayangan yang diciptakan dengan menyalin manusia. Namun ia berasal dari kandungan dan dilahirkan oleh Haine. Lalu ia menyebut dirinya sebagai suami Dewa Hiruko dan memakai marga Haine yang bernama Karikiri. Lalu setelah Haine melahirkan lagi, keluarga Hishigata terpisah. Keluarga Karikiri menjadi wali dewa dan keluarga Hishigata menjadi dokter. Lalu Shinpei pun menanyakan nasib anak Haine, di mana anak itu tumbuh seperti Shide. Dan Shide pun meminta Haine untuk menyalin kepribadiannya dan ingatannya, dan memindahkannya ke dalam tubuh anak itu. Dengan begitu Shide bisa kembali menjadi muda, di mana Shide meminta Haine untuk terus melahirkan Shide yang baru, hingga ia bisa bertahan hidup selama 300 tahun. Lalu Karikiri bercerita di mana dulu terjadi bencana kelaparan, di mana semua orang mengalami gagal panen, dan orang-orang yang melaut tiba-tiba meninggal. Namun pada saat itu Haine muncul, dan semua orang menganggap Haine sebagai dewa, di mana ia memberikan harta yang berlimpah setelah ia memangsa manusia.
Namun Karikiri mengatakan cerita itu salah, di mana sebenarnya Haine merubah ratusan penduduk menjadi bayangan. Dengan begitu Haine bisa menyelamatkan orang-orang yang kelaparan. Ushio yang mendengar itu pun langsung marah dan menanyakan kenapa ia membunuh orang tua Shinpei. Di mana Karikiri menjawab bahwa mereka telah mengganggu rencananya, sama halnya seperti Ushio. Karikiri juga mengatakan bahwa orang tua Shinpei adalah sepasang suami istri yang bodoh. Namun Haine malah memakannya dengan lahap. Ushio yang mendengar itu pun tak akan memaafkan Karikiri. Lalu Shinpei yang tak ingin membunuh pun meminta Karikiri untuk menyerahkan Haine. Namun Karikiri mengatakan bahwa ia hanya ingin mewujudkan keinginan Haine. Ushio pun langsung menyuruh Shinpei untuk menarik pelatuknya, di mana ia tak merasakan aura bayangan di dekat sana. Namun Shinpei malah merasa ragu. Dan Karikiri yang tahu apa yang dipikirkan Shinpei pun langsung mengatakan, kenapa di tangan kirinya tak ada luka bakar. Ushio yang melihat itu pun sudah tak bisa menahannya lagi. Ia pun langsung keluar dan memotong kepala Karikiri. Lalu setelah membunuh Karikiri, Ushio meminjam HP Shinpei untuk memberikan informasi itu kepada semua orang. Namun tiba-tiba dari belakang Karikiri menusukkan senjatanya ke bayangan Ushio yang ada di bawah, yang langsung membuat Ushio terbunuh. Shinpei yang melihat itu pun langsung menembaki Karikiri. Namun Karikiri langsung berubah menjadi Shide dan langsung melemparkan senjatanya ke Shinpei, yang membuat Shinpei terlempar keluar. Tokiko dan Ryonosuke yang menyadari itu pun langsung menyerang Shide. Namun sebelum Shinpei mengulang waktu, Shide mengatakan Shinpei hanya akan mengulang waktu bersama perasaan menyesal dan keputusasaan, yang dikarenakan Ushio telah mati. Lalu Shinpei yang mengulang waktu saat bertemu dengan anak-anak kecil itu pun langsung menangis. Setelah anak-anak kecil itu melihat Ushio tiba-tiba menghilang. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.